Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, di video sebelumnya tentang fuckboy ya nih, jadi gue ceritain dan gue bedah ilmu dari seorang fuckboy. Itu menggerakkan gue untuk membuat fuckboy yang berikutnya gitu. Maksudnya tips konten ya, konten fuckboy berikutnya. So, buat kalian yang belum nonton video tentang fuckboy itu positifnya apa, karena gue ada bahas positifnya fuckboy kayak sisi koin, ada dua sisi koin. Nah, ada yang positif, ada yang negatif, dan gue mengajak kalian untuk ngelihat fuckboy itu dari sisi positifnya. Gue akan kasih cards di sini. Jadi sebelum kalian nonton video ini tentang PDKT ala fuckboy, jadi gue bener-bener minta kalian nonton dulu fuckboy menurut gue itu gimana dan apa baiknya dan apa yang akan kita pelajari dari sisi seorang fuckboy. Nah, di video kali ini gue bener-bener berfokus dengan PDKT via online ya, via chat. Jadi selain pandemi kita harus di rumah aja, jadi PDKT-nya ya lewat HP aja, lewat WA, bisa lewat DM Instagram juga bisa, apapun aplikasi yang kalian pakai, ini akan sangat bekerja. So, without further ado, kita langsung ke tipsnya. Nah, yang pertama adalah santai. Jadi, fuckboy itu tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat ngerasa udah diterima sama si ceweknya ya. Kalau misalnya udah dikasih lampu kuning, misal lo nanya kayak, hari ini kemana aja sih? Misalnya, atau hari ini ada kegiatan apa nih misalnya gitu. Terus dia udah respon, hari ini gue gini. Seorang fuckboy itu bener-bener tahu, oh ini mah masih standar banget, masih biasa aja nih responnya. Bisa jadi dia emang karena butuh teman chat, bisa jadi dia emang ya bersikap baik aja ke semua cowok. Gini masyarakat gentle, udah jadi rahasia umum kalau cewek itu selalu baik ke banyak cowok supaya banyak backup gitu ya. Nah, perbedaan ente semua yang punya gue, kita udah tahu dan jangan mau jatuh ke lubang itu. Kita baru direspon sedikit udah ngerasa dia udah jadi milik gue, dia nggak bakal lari dan dia udah masuk nih ke perangkap cinta gue misalnya gitu. Enggak, justru ente yang masuk ke perangkap cintanya dia udah sedikit baik kalau lo, padahal banyak tuh cowok-cowok lain yang dibaik-baikin juga, nanti akhirnya dia pilih, oh ini yang lebih baik, oh ini yang lebih baik, oh ini yang lebih baik. Nah, sekarang giliran ente mau nggak masuk jadi pilihannya doi? Kalau misalnya gue, dan gue sarankan untuk kalian seluruh masyarakat gentle, jangan pernah mau masuk situ dengan santai. Nah, kunci bener-bener lo harus santai. Lo tanya kalau misalnya dikasih tahu, oh kegiatan gue hari ini, oh ya udah, have a good day ya, that's it. Kalau gue bener-bener minta kalian jangan terlalu cepat ngerasa baper, jangan terlalu cepat ngerasa doi udah oke sama lo, dan lo harus memperlihatkan PDKT-nya dengan santai. Jadi yang pertama, lo PDKT dengan santai. Tips yang kedua adalah occupation. Jadi seperti yang gue pernah bahas tentang fourth, family, occupation, recreation, dan dream. Nah, gue sangat paham bahwa seorang fuckboy itu di occupation ini bener-bener dikupas secara tuntas. Occupation ini kalau lo Google, occupation itu artinya kedudukan. Jadi kedudukan itu banyak, bisa kedudukan waktu lo lagi, kedudukan di karir, kedudukan di masa kehidupan lo, kedudukan di perasaan lo, kedudukan di keluarga lo, banyak. Jadi si fuckboy itu bener-bener ngupas banget tentang ke-occupationan orang. Contoh, occupation yang bisa dibahas waktu PDKT, misal gini, kamu sekarang kalau misalnya lagi pandemi gini, sibuknya apa aja sih? Kan kalau misalnya kuliah, misalnya di kuliah, tanya kamu kalau misalnya kuliah sekarang lagi di rumah, terus sisa waktu kosongnya ngapain aja, misalnya kayak gitu. Nah, itu occupationnya di mana? Occupationnya adalah kedudukan saat dia lagi nggak kuliah, itu dia ngapain. Sama sebenarnya pekerjaan. Nah, pekerjaannya di hobinya kalau misalnya dia nggak kerja, kegiatan apa yang kamu gunakan untuk menghabiskan waktu luang kamu gitu. Occupation yang lain, misalnya di bisnis, misalnya di pekerjaan, oh iya kamu kalau misalnya biasa kerja jualan online gitu ya, mungkin pagi sampai siang kamu jualan online, terus habis itu ngapain aja. Mungkin akan gue bikin next video tentang pure occupation, akan gue buat. Cuma kalau misalnya emang kalian tertarik, isi kolom komentar di bawah, nanti gue akan buat list-listnya supaya bisa jadi konten yang akan datang. Tips ketiga adalah ghosting. Seorang fuckboy bener-bener khatam banget tentang ghostingan. Kalau misalnya ada orang kayak bilang, jadi kalau misalnya seorang fuckboy itu udah biasa nih, udah intens, kalian chat-chatan gitu ya sehari, bisa kayak dari pagi terus siang sampai ke arah siang gitu ya, misal 2 jam kalian chat bareng. Nah, si cowok harus berani ghosting. Apalagi seorang fuckboy itu bener-bener gampang banget ngeghostingin cewek. Begitu dia tanya, oh kamu misalnya ini, aku mau gini, terus dia cerita, kamu jangan lupa ini ya, ngilang. Wah, itu seorang fuckboy yang terlahir secara alami itu sangat tahu melakukan ghostingan dan nggak pernah ngerasa bersalah kalau misalnya lo udah ghostingin cewek. Itu adalah sifat alami seorang fuckboy. Nah, kalau misalnya dari via online ya, gue kasih tahu kalau misalnya karakter fuckboy yang harus kita ambil, kita aplikasikan adalah jangan takut untuk mengghosting chat si doi gitu. Jadi yang biasanya ente yang digghosting, mulai detik ini gantian lo yang berani ghosting. Cuma dikasih waktunya yang tepat.
Nah, yang keempat adalah nggak segan untuk ganti topik. Jadi kalau menurut lo obrolannya topik ini kurang bagus gitu ya, kurang menarik untuk lo, ya lo nggak segan untuk ngeganti topik pembicaraan lo. Kalau misalnya lo nggak mau ganti topik pembicaraan lo, balik ke tips ketiga, ghosting, udah hilang aja. Kalau misalnya lo nggak mau nyari topik yang susah atau lo bingung cari topiknya, ghosting aja, lo hilang aja. Atau kalau misalnya lo emang mau ngomongin sesuatu yang lo mau nanya sesuatu kayak, atau lo mau ganti pembicaraan kayak gitu ya, atau lo nggak suka sama topiknya, jangan segan-segan untuk ngasih pertanyaan atau ganti topik yang baru di chat ente. Tips yang kelima adalah nggak segan untuk jujur. Nah, jadi gini ya, fuckboy gue tuh bisa digabung antara bad boy, fuckboy itu bisa digabung tuh. Kalau gue ya, fuckboy dari Be More Gentle ini gabungan dari bad boy dan fuckboy. Nah, seorang fuckboy itu nggak segan untuk jujur. Jadi fuckboy itu nggak takut untuk kalau misalnya respon orang ketika kita ngomong sesuatu yang jujur, terus lawan bicara kita nggak suka, terus ngerasa kok kayaknya nggak bener ya si Bimo nih, misalnya gitu. Nah, kita sebagai orang yang ngasih opini nggak perlu memikirkan itu, dan seorang fuckboy bener-bener khatam dengan seperti itu. Contoh, misalnya lo mau bilang hari ini lo lihat story-nya si Doi cantik gitu ya, ya lo berani bilang gitu, Doi, kamu cantik banget loh. Hari ini tuh kayaknya rambut kamu beda ya, misalnya gitu. Pertama, lo udah berani jujur. Kedua, lo nggak takut nih kalau misalnya si Doi kayak nanya, kamu sering ya bilang cewek cantik dan yang lain-lain. Gini, kalau misalnya emang lo begitu jujur terus di counter sama si Doi ya, pokoknya counternya negatif deh. Lo bilang ke dia gini, aku cuma ngomong jujur kok, kalau misalnya kamu nggak terima, ya udah. Menurutku soalnya lebih baik aku jujur dibanding aku bohong. Buat apalah ya, jadi jujur mahal kok, makanya aku selalu ngomong jujur apa adanya aja. Kalau misalnya aku bilang kamu cantik ya cantik, kalau misalnya kamu bilang sesuatu yang minus ya aku bakal bilang juga. Menurut gue sih itu akan membuat lo berbeda jauh dari cowok-cowok pada umumnya gitu. Nah, ya fuckboy itu sangat khatam untuk berani jujur gitu ya. Tips yang keenam adalah setelah itu ya, setelah lo udah berani jujur, lo harus tahu timingnya. Jadi timing ini kayak misalnya masalah ghosting tadi. Ghosting kalau misalnya lo emang nggak ada masalah apapun, terus lo cuma nggak tahu masalah topik, ya lo menghilang aja, let's say 2 jam, 3 jam, menurut gue itu bukan masalah. Selama lo bener-bener tahu kegiatan apa yang lo mau lakuin, terus lo nggak main cewek yang lain misalnya gitu ya, terus lo tiba-tiba chat lagi, menurut gua that's fine. Itu bakal ngebuat karakter lo sebagai laki-laki, ngebuat kalau lo nggak begitu memikirkan si cewek terlalu berat gitu. Jadi urusan hidup lo nggak melulu tentang si Doi. Nah, lo punya tujuan dalam hidup lo, dan si cewek akan tahu itu. Oh iya, dia lagi sibuk ngurusin sesuatu yang dia urusin gitu. Gua bukan yang pertama, dan itu justru membuat cewek akan merasa lo something gitu, dan fuckboy itu bener-bener tahu. Jadi lo harus tahu timingnya. Sama kayak misalnya lo mau bilang cantik tadi, masalah muji cewek itu seorang fuckboy tahu banget timingnya. Nggak sehari itu bisa 7 kali, itu enggak ya. Lo boleh muji cewek, cuma nggak berlebihan. Let's say, gue paling suka pujian itu yang bukan dari fisik sebenarnya. Dan banyak contoh, aku suka deh ketawa kamu, itu bahaya banget. Aku suka deh senyuman kamu, aku suka deh rambut kamu, aku suka deh cara kamu bicara, misalnya gitu. Aku suka deh cara kamu ketawa. Aduh, aku suka cara kamu ketawa, itu udah bahaya banget tuh. Cewek begitu lo bilangin gitu ya, dia ketawa salah tingkah, tapi dia nggak bisa nolak gitu, dia seneng. Dan fuckboy itu bener-bener tahu timingnya. Jadi jangan banget untuk diulang-ulang pujian dalam satu momen gitu. Cukup sekali 2 kali. Kalau misalnya mau 2 kali, beda pujiannya. Jangan ketawa terus lu puji lagi, ih lucu banget ya ketawa kamu, orang annoy juga. Jadi ya lo harus tahu timingnya kalau misalnya lo mau ngelakuin sesuatu. The last but not least adalah tips yang pertama tadi, santai. Cuma santainya bukan masalah tenang, bukan masalah baper gitu-gitu lagi. Cuma santainya adalah kalau misalnya ente terus sama Doi pergi pisah gitu ya, ya udah. Jadi fuckboy itu juga selalu berpikir ke depan gitu. Seorang fuckboy nggak terlalu banyak berpikir kayak, aduh gue kemarin gagal kenapa ya, aduh harusnya tuh gue gini nih, aduh sayang banget kalau misalnya gue masih sama Doi, terus gue sekarang bisa jalan bareng, ngelihat momen ini, nikmatin momen ini, gue bisa ketawa dengerin Doi lagi, aduh. Nah, fuckboy itu nggak pernah gitu tuh. Jadi apapun hal yang nggak searah sampai detik ini dengan Doi, ya udah gitu ya, udah santai aja. Sebagai seorang fuckboy itu bener-bener nggak pernah menyalahkan situasi, nggak pernah menyalahkan siapapun. Ambil introspeksi ke diri, terus pelajarin yang kemarin yang udah lo jalanin sama Doi, itu lo ambil, lo kombinasiin ke karakter lo sebagai fuckboy yang baik ya. Oh iya, kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya ente belum nonton fuckboy menurut gue itu gimana, lo nonton video yang sebelumnya. Aduh, gue nggak tahu deh ente bisa nonton di mana lagi tentang begini-begini. Dan ya sekali lagi gue bener-bener minta kalian kalau misalnya bisa diarahkan ke arah
yang positif, tolong ambilkan yang positif, karena ini bisa jadi bumerang juga, bisa jadi ente dicap seorang fuckboy, bisa ente jadiin ke arah yang negatif juga pasti berhasil, gue yakin. Cuma gue bener-bener minta arahkan ke hal-hal yang positif, karena karakter seorang fuckboy, seorang bad boy itu dibutuhkan di diri seorang laki-laki. Cuma dominannya harus kalian arahkan. So, praktekin supaya kita menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.